Jadi sudah terbukti kalau dia bersalah. Ya, Pak. Tidak berdasarkan kira-kira saja. Bukti-bukti sudah cukup mengatakan. Dan mereka menuntut agar eksekusi segera dilaksanakan sebelum fajar. Menuntut? Kau kira siapa yang bertanggung jawab di sini? Maaf, Pak, sudah terang. Mereka hadir Karena si terhukum adalah kawanku. Anak dari seorang guru yang aku hormati. Gitu. Maaf, Pak, kerap terjadi. Ya, kerap kali terjadi. Orang tidak bisa membedakan antara tugas dan perasaan. Bawa dia kemari. Siapa? Ikut. Fatimah, kau tak apa-apa bukan? Mereka bilang, karena bukan karena kau, aku sudah disatai. Terima kasih atas kebaikan itu. Terima kasih itu tak perlu. Baiklah, apa yang kau perbuat atas dirimu, perbuatlah. Ini aku tawananmu. Ya, kau tawananku. Tembaklah, biar kau puas. Itu perkara nanti. Tapi aku ingin mendengarkan dari mulutmu sendiri tentang semua ini. Apa yang kau dengar? Apa tentang perjodohan Diam kita? kau! Dengan maksud apa kau kemari? Aku tidak ingin menanyakan apa-apa darimu. Aku tidak ingin menanyakan berapa jumlah prajuritku yang gugur dan terjebak di budayamu. Jawablah, Fatimah. Karena kau tahu antara anak dan orang tuanya senantiasa terjalin ikatan yang terputuskan. Jangan kau coba mengelak, Fatimah. Aku seperti ayah dan adiknya Sulaiman. Tahukah kau tempatnya? Tidak, Dari mana kau tahu kalau ayah dan adikmu di sini? dari orang-orang yang pernah datang kemari. Sudah lebih dari 3 minggu kau berkeliaran di daerah sini, bukan? Tepat pada sampai aku ditangkap. Jangan bohong, Fatimah. Aku tidak berbohong. Di mana kau ditangkap? Mengapa kau di sana? Lepaskan lelah. Melepaskan lelah gila. Aku tersasar. Aku belum pernah memasuki daerah ini. Ini cerminmu, bukan? Ya, Apa gunanya cermin ini? cermin gunanya untuk mengaca. Solek benar kau sekarang. Kau bawa bedak? Gila. Ya, Fatimah. Mengapa engkau dustai aku? Bukankah kau takut pesawat capung itu menembakmu? Maksudku, aku tidak begitu takut Mengapa? karena Apa? itu hanya pesawat capung. Tapi engkau tiarap juga, bukan? Ya, Dan kau keluarkan cerminmu pada waktu itu. Barangkali kau bisa melihat mukamu kena debu atau tidak. Dan orang melihat pantulan cahayamu bermain ke kiri dan ke kanan. Mengapa begitu, Fatimah? aku tidak tahu. Dusta! Dusta kau! Tahu tahu aku akan berdusta. Mengapa engkau dustai aku? Karena aku senang buat. Kau benar ampun. Berapa jumlah prajurit yang gugur akibat terjebak di budayamu? Bukan aku. Berapa jumlah air mata yang dicucurkan para ibu untuk mengenang murid-murid ayahmu yang hangus terbakar bersama pesantren yang dicintainya? Tapi siapa yang akan menuntut balas dendam ini, Marjoso? Siapa yang suka berkata akan kutuntut balas dendam ini? Siapa, Marjoso? Ya kau, akan kau. Karena rakyat malam ini menuntut darahmu. Aku tidak sudi memandang wajah seorang pembunuh. Angkat matamu. Aku telah mengangkat mukaku, Marjoso. Aku telah mengangkat mukaku seperti dulu. Tak kala aku dengar serentetan tembakan
kalinya, kenangkanlah kembali kawan-kawanmu tatkala mereka dengan sepenuh tenaga menyeru, "Merdeka! Merdeka!" Tapi kini mereka tak kuasa lagi mengepalkan tinjunya. Mereka roboh berlumur darah. Kenangkanlah betapa api telah memusnahkan mereka. Ya, aku kenangkan itu. Aku menangkan. Mereka menang, lalu mati. Dan aku, oh, rupanya sangat dahsyatnya aku terlempar. Aku melihat ayah dan adikku mulai halang tergobok-gobok. Aku menyeru mereka, tapi tak terdengar. Aku hanya mendengar suara sendiri. Dan kemudian fajar yang kian mulai terang. Aku lihat itu Marjoso. Siapa yang akan menuntut balas dendam ini, Marjoso? Sersan! Siapa? Bawa tawanan itu ke dalam. Hai. Marjoso! Engkau! Terlalu terhormat kalau dia ditembak. Seharusnya dia digantung. Silakan Pak Kiai. Saya ingin mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Pak Kiai. Pertimbangan apa? Ragukah kau menggantung dia? Bukan begitu Pak Kiai. Fatimah sudah terang bersalah. Dan dia juga harus menerima hukumannya. Namun, pada saat-saat yang terakhir, karena Pak Kiai adalah ayahnya, perlulah Pak Kiai saya datangkan kemari. Dia bukan anakku. Aku tidak mempunyai anak seorang pengkhianat. Harap diingat, Pak. Ini adalah malam yang terakhir bagi Fatimah. Tentulah Pak Kiai sependapat dengan saya bahwa saat-saat yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah saat manusia menghadapi mautnya. Kutukan apa yang ditimpakan kepadaku ini, oh Marjoso? Pak Kiai tidak boleh menyesali diri hanya lantaran dia. Beratus-ratus murid Pak Kiai, bahkan beribu-ribu murid Pak Kiai yang senantiasa menyebut nama Pak Kiai dengan hormat dan khidmat. Merekalah yang akan mewarisi cita-cita Pak Kiai. Bagaimana harus kujawab jika pada hari pengadilan tertinggi yang maha kuasa bertanya padaku tentang tanggung jawabku? Hai Jamil, bagaimana kau mendidiknya? Bagaimana kita harus melawan suratan Tuhan kalau Fatimah memang berbeda dengan ayahnya? Takdir semata. Apa yang kau ketahui tentang takdir, Marjoso?
Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan memberikan alat kepada kita untuk menjadi makhluk semulianya makhluk. Tuhan tidak menakdirkan Fatimah sebagai musuh bangsanya. Dia sendiri yang berbuat begitu. Dia sendiri yang harus memilih, harus mati sebagai dia. Bahwa perbuatan yang paling hina di permukaan bumi ini adalah mengkhianati bangsanya sendiri. Terima kasih Pak Kiai. Anak itu harus mempertanggungjawabkan seluruh dosanya. Tapi saya ingin mempertemukan dia dengan Pak Kiai. Dapatkah Pak Kiai memenuhi permintaan saya ini? Dapatkah aku penuhi permintaanmu itu, Marjoso? Pak Kiai, mengapa tidak? Dapatkah aku bertemu dengan anjing yang harus kupanggil anakku? Pak Kiai, dialah putri Pak Kiai yang pernah Pak Kiai bisikkan dalam telinganya kalimat adzan tatkala ia lahir. Pak Kiai, aku mohon sudi kiranya. Tak perlu sedikit pun mengharap dalam nama Allah. Pak Kiai, aku mohon sudi kiranya. Tidak, gantung saja dia. Tak perlu aku melihat mukanya lagi. Baiklah Pak Kiai, saya sudah menawarkan kesempatan untuk Pak Kiai. Sersan! Siapa? Nanti dulu, dia akan ditembak sekarang. Saya menundanya hanya untuk Pak Kiai. Oh Tuhan, mengapa kau timpakan bencana ini kepada hambamu? Hambamu yang tak sekejap pun melupakan engkau. Tawakallah Kiai. Astagfirullah. Ampunilah aku lantaran menyesali engkau. Anak bernama Zulaiha tidak menghadap kan? Zulaiha Pak Kiai. Mengapa kau ikut kemari? Aku ingin menemui kakakku. Mengapa kau berdirikan dia? Dia kakakku, Ayah. Tak bolehkah aku menemuinya? Tidak, Mengapa aku tidak boleh menemuinya, Ayah? anjing geladak itu segera mampus. Ayah mengatakan Fatimah Cigelada. Itu lebih baik daripada nama pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia anakmu, ya. Khalifah Umar membunuh anaknya sendiri yang durhaka. Ayah, aku anakmu. Dia anakmu. Dia satu-satunya saudariku. Satu-satunya. Cukup, pulang kau. Aku rela dia dibunuh. Aku rela dia dilenyapkan. Karena dengan lenyapnya dia, lenyap pula satu di antara beratus-ratus penghalang untuk kemenangan Republik. Terima kasih Pak Kiai. Izinkan saya menemuinya dahulu. Ayah, kalaupun dia mati, kepada siapa aku harus berlindung? Kepada siapa aku harus menumpangkan diri? Kalau takdir Tuhan mengenai ayah kembali kepadanya. Kepada yang maha pelindung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suatu saat nanti, aku minta pertolongan ayah. Kepadanya lah aku serahkan engkau. Bukan saja nanti, tapi sekarang juga. Sekarang pun aku senantiasa memohon perlindungan Tuhan bagimu. Ayah, kalau seseorang datang kepadamu, menyatakan tobat dan meminta perlindunganmu, apa yang akan ayah berbuat? Aku doakan dia agar ia diterima taubatnya. Oh, ayah, Nabi pun tak pernah membunuh orang yang telah mencoba akan membunuhnya. Aku bukan nabi. Tapi kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Zulaiha, kau mengajari ayahmu nak. Tahukah kau siapa kakakmu itu? Dosa apa yang telah diperbuatnya? Aku tahu ya, Mengapa kau membelanya? karena dia kakakku. Tanpa dia, aku akan sendirian. Kita hidup bersama amal kita. Kita hidup bersama budi kita. Beramallah, berbudi luhurlah, maka kau tak akan kehabisan saudara.
Berilah Kak Fatima kesempatan untuk menebus dosanya. Kesempatan itu telah disia-siakan. Bukan aku yang harus memberi kesempatan itu kepadanya. Oh ayah, setiap kita pernah bersalah. Mengapa tak ada ampun bagi dia? Tapi tidak setiap kita telah membakar pesantrennya sendiri, Zulaiha. Tidak, Kak Fatima tidak membakarnya. Aku tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak membakarnya, ayah. Tapi dia yang telah memberitahu tempat persembunyian prajurit gerilya itu. Mungkin dia tidak rela sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian gerilya. Tidak rela. Pikiran apa itu? Tidakkah ia tahu? Di dalam pesantren itulah aku mengajarkan muridku dan apa yang aku ajarkan kepada mereka. Aku ajarkan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada tanah air, dan kecintaan kepada bangsa. Ayah, Jangan selaku dulu. masih ingat ke ayah adalah ibu tewas. Tubuh itu hancur oleh peluru. Kematian ibumu, salahnya ibumu sendiri. Tapi siapa yang menewaskannya, ayah? Siapa yang menembaknya? Ibumu tidak dapat menguasai dirinya dan lari. Dan kemudian serangkaian tembakan. Dan ibu terjatuh tak bangun-bangun lagi. Peluru siapa yang menewaskannya, ayah? Peluru siapa? Peluru Marjoso. Iya, peluru dari murid yang paling ayah. Lebih dari murid. Tapi itu adalah hak Marjoso untuk berbuat begitu. Tapi dia adalah penyebab kematian ibu. Orang itu masih ayah lindungi juga. Ayah beri tempat persembunyian di pesantren. Dapatkah Kak Fatima disalahkan? Kalau sejak saat itu dia mendendam. Dan karena dendam itulah dia menentukan tempat persembunyian Marjoso. Tapi pesantren itu terbakar. Bukan darah yang membakarnya. Bukan Kak Fatima. Aku tahu apa yang dia perbuat, ayah. Begitu banyak korban telah jatuh. Apakah ia sengaja mengusir perjuangan? Fatima hanya ingin melepaskan sebutir peluru pada dada orang yang telah membunuh dia. Tapi malang, Fatima tertangkap dan kini dia harus mati sebelum tuntutannya terpenuhi. Ayah, Marjoso adalah murid ayah. Pergunakan pengaruh ayah untuk kebebasannya. Dia tidak bersalah. Satu-satunya kesalahan dia adalah selalu mencintai ibunya. Dapatkah aku penuhi permintaanmu itu, Zulaiha? Ayah harus berbuat begitu Mengapa aku harus berbuat begitu? karena dia anakmu ya. Hanya karena dia anakku. Dan dia kini menderita. Zulaiha, mengapa kau bicara tentang korban? Ayah, Jangan selalu dulu. Jangan kau perlemah hatiku. Aku serahkan dia agar menjadi pahlawan revolusi atau menjadi pengkhianat revolusi. Namun, aku serahkan dia. Ya, dia boleh mati sebagai pahlawan revolusi atau pengkhianat revolusi. Sebab perjuangan hanya mengenal dua, pahlawan revolusi atau pengkhianat revolusi. kau pembunuh! Pembunuh! Engkau telah membunuh ibuku. Dan kini kau akan membunuh kakakku. Dua orang yang paling kucintai. Tapi aku masih memiliki anak satu orang lagi. Zulaiha, kau akan menjadi pengkhianat seperti kakakmu. Aku tak rela, ayah. Aku tak rela. Apalah artinya korban 1-2 jiwa yang kita cintai untuk perjuangan suci ini? Marjoso, maafkan adikmu, nak. Aku tak minta maaf kepada seorang pembunuh. Zulaiha, perlukah aku katakan bahwa tak lebih dari 1 bulan yang lalu aku juga mengalami yang dalam. Ibuku ditangkap Belanda dan mati dalam penjara. Marjoso benar, nak. Zulaiha,
Kalau kau menuntut kematian ibumu lantaran perbuatanku, sesungguhnya telah penuhi permintaanmu, telah kuberikan arwah ibumu dan arwah ibuku untuk perjuangan suci ini. Dan saya hanya memohon, semoga darah mereka yang mengalir dapat mempercepat datangnya fajar kemenangan. Marjoso, jangan kau lemahkan hatimu, nak. Kini Pak Kiai satu-satunya orang tuaku. Sejak dulu kau adalah anakku. Kini tiba saatnya Pak Kiai. Tibalah saatnya bertemu dengan Fatimah. Baik, bawa dia kemari. Sersan! Siapa? Bawa tawanan itu ke dalam. Ayo. Ketika pesantren itu dalam kobaran api, aku melihat jiwa yang merintih, jiwa yang ingin menuntut balas, namun tak kuasa lagi. Pada saat itu, aku memohon kepada Tuhan agar dipertemukan dengan orang yang telah membakar pesantrennya sendiri. Dan kini, Tuhan telah mengabulkan doaku. Dia adalah anakku sendiri, darah dagingku sendiri. Fatimah, berlutut kau, berlutut. Mintalah ampun kepada bumi tanah airmu, tanah air yang telah kau hianati. Aku tidak pernah mengkhianati tanah airku. Tapi tanganmu berlumuran darah, dan darah itu adalah darah kawan-kawanmu sendiri, Fatimah. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Kau tak pernah membunuh seorang pun. Tapi jiwa budakmu, Tidak. kau tak berhak memakai alasan itu untuk mempersuci dirimu. Di mataku engkau tak berharga sedikit pun, Marjoso. Ayah akan membela dia. Ya, ayah akan membela dia, lantaran dia benar. Baiklah Zulaika. Sekarang siapa yang telah menunjukkan tempat persembunyian kedua orang tuaku? Jawablah. Aku. Fatimah, di mana lagi hatimu? Tapi kau tak berhasil menjebakku. Namun kedua orang tuaku mati dan mendapat siksaan-siksaan yang kecil. Kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku? Apa gunanya aku sebagai ibu kalau pembunuh ibunya dibiarkan tanpa satu ampunan? Baiklah Fatimah. Sekarang apa maumu? Kau membunuh aku. Ini ada sepucuk pistol untuk kau menghabisi aku. Marilah kita habisi dendam di antara kita. Jangan kalian saling membunuh. Kalian adalah bersaudara. Kalian adalah anak-anakku. Kalau aku harus mati lantaran dia, aku harus rela mati Pak Kiai, untuk menyadarkan orang-orang yang seperti dia bahwa yang akan menggagalkan revolusi ini ialah manakala orang yang masih belum bisa meleburkan dirinya ke dalam leburan yang tidak lagi mengenal siapa bapak, siapa ibu, dan siapa saudara. Marjoso, kau tak perlu korbankan dirimu dengan orang yang begini rendahnya. Korban telah cukup banyak. Angkat pistolmu. Saya hitung sampai 3. Mulailah menembak, maka aku akan menembakmu. Silakan kalian saling membunuh. Kalian adalah dua orang yang dikuasai dendam dan nafsu. Ayah. Zulaikha, anakku. Zulaikha, janganlah kau menangis lantaran akan berpisah denganku. Tapi menangislah
karena telah terlalu banyak berbuat dosa. Di manakah adikku Zulaikha? Dia dalam keadaan baik-baik saja. Sampaikan salamku untuknya agar dia tetap menjadi patriark bagi ayahnya. Fatimah, saatmu sudah tiba. Siapa?